Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Ade Setiawan dalam podcast Ganyang Fraud 2022. Dan telah bergabung bersama saya kali ini Ibu Budi Rahayu yang akrab disapa Ibu Yayu selaku Kepala Departemen Keuangan Kanwil Perbankan. Selamat pagi Ibu Yayu. Selamat pagi Mas Gimana Ade. nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Mas Ade sehat? Sehat alhamdulillah, luar biasa Bu ya. Tentunya kita hari ini akan sharing-sharing bersama seluruh pemirsa yang hadir yang menonton podcast Ganyang Fraud 2022 tentunya. Dan hari ini keren sekali Bu ya, tema kita hari ini adalah hedonmu harimaumu. Oke, keren sekali tentunya, di mana kita akan mengupas tuntas pemirsa. Salah satu dimensi Three Angel of Fraud adalah pressure, yaitu dapat muncul dari desakan dalam tekanan ekonomi, sehingga perlu dibangun kesadaran dan kemampuan untuk mengelola dan menjaga diri dari gaya hidup yang berlebihan, serta mengelola keuangan dengan baik tentunya. Oke, keren sekali, kita akan bahas hari ini tentunya dengan Ibu Budi Rahayu. Namun sebelumnya supaya pemirsa kenal dengan Bu Yayu lebih lengkap, boleh Bu Yayu silakan ceritakan sedikit profil singkat dan juga perjalanan karir di PT Pegadaian hingga saat ini. Silakan. Terima kasih Mas Ade. Kalau profil singkat saya singkat banget. Kenapa saya katakan singkat banget? Kalau teman-teman mungkin banyak yang memulai perjalanan karirnya di cabang, di UPC, masuk Kanwil, masuk area dan sebagainya. Saya nggak seperti itu. Dari awal saya penduduk asli Kanwil, gitu ya. Jadi di cabang cuma 1 tahun pertama sebagai calon pegawai, selanjutnya berada di Kanwil. Dan selama ini saya berkecimpungnya di keuangan. Sekian lama dari mulai pegawai sampai dengan saat ini, sempat keluar sebentar dari keuangan itu ke HRD, ke SDM selama 1 tahun 9 bulan. Tapi walaupun 1 tahun 9 bulan, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya dapat, karena jika dibandingkan dengan keuangan, terus terang di SDM itu pekerjaannya lebih bervariasi dibandingkan dengan di keuangan gitu. Dan apalagi kalau di SDM judulnya saja sudah sumber daya manusia, tentu lebih banyak berhubungan dengan masalah-masalah pribadi masing-masing pegawai. Dan setelah 1 tahun 9 bulan berada di SDM, saat ini kembali lagi ke keuangan. Baik, Itu aja. Itu tadi profil singkat dari Ibu Yayu. Karena kalau lihat Bu ini selalu identik dengan keuangan. Karena memang Ibu ini sangat expert ya. Dan juga sudah lama sekali berkecimpung di Departemen Keuangan di Kanwil 4 Balikpapan tentunya. Baik, Bu Yayu, kita kembali ke topik kita, di mana hedonmu harimaumu. Suatu tema yang sangat menarik untuk kita bahas pada hari ini tentu Bu Yayu. Bu, berbicara tentang pressure, bagaimana pandangan Bu Yayu terhadap tekanan ekonomi ini sebagai penyebab terjadinya fraud itu sendiri? Tantangan ekonomi sebagai salah satu penyebab fraud. Tadi sama Mas Ade sudah dijelaskan judulnya ya, hedonmu harimaumu. Mungkin ayo kita bahas dulu lah dari awal, hedon tuh apa sih gitu ya. Yang saya baca, dari artikel yang saya baca itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah kesenangan. Jadi kalau hedonmu harimaumu, gaya hidupmu yang hanya mengandalkan kesenangan dan kepuasan sesaat, itu yang sekarang benar-benar menjadi harimaumu. Kenapa dikatakan sebagai harimaumu? Karena dengan menuruti nafsu kesenangan, memuaskan kesenangan apa yang kita inginkan tanpa memandang atau tanpa mengingat seberapa kemampuan yang kita miliki, itu memang benar-benar menjadi harimaumu. Jadi kalau dulu mulutmu harimaumu, pindah lagi ke jarimu harimaumu, sekarang ternyata ada lagi hedonmu harimaumu. Jadi kalau dikaitkan dengan tekanan ekonomi, ya seperti yang kita ketahui 2 tahun terakhir, tahun 19 sampai 21 itu semuanya terdampak COVID. Ya. Kita juga tahu kalau terdampak COVID itu efeknya yang paling terasa itu adalah di bidang ekonomi. Warung-warung kafe yang awalnya rame, penghasilan banyak, tiba-tiba sepi pengunjung. Kenapa? Karena dengan COVID kumpul-kumpul sedikit
bubar. Kumpul-kumpul sedikit bubar, apalagi kalau malam-malam sudah ada patroli. Nah, karena penghasilan teman-teman atau masyarakat di luaran itu dengan adanya COVID itu makin lama makin menipis ya, karena tidak adanya kegiatan dan sebagainya, itu akan memicu orang-orang untuk yang tidak mempunyai iman kuat untuk melakukan fraud. Kenapa? Ya seperti yang kita lihat, banyak perusahaan tutup, banyak penghasilan hilang, sementara life must go on gitu loh. Di belakang saya ada keluarga saya, ada anak, ada istri yang mereka juga butuh hidup. Hidupnya apa? Nggak mungkin cuma makan toh. Anakku sekolah, gimana cara membiayain sekolah? Apalagi dengan kondisi COVID yang seperti ini, jangan disangka kalau biaya sekolah lebih murah. Menurut banyak orang lebih mahal. Kenapa? Yang biasanya tatap muka sekarang mau nggak mau harus pakai HP online. Harus ada kuota untuk anaknya bisa menerima pelajaran yang selama ini bisa diterima secara tatap muka. Nah, kalau untuk teman-teman Pegadaian harusnya kita ayolah sama-sama bersyukur. Kenapa? Di luaran banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, di PHK dan sebagainya. Pegadaian enggak loh, enggak ada ceritanya di Pegadaian di PHK. Penghasilan dipotong enggak. Justru dari sini harusnya kita lebih banyak bersyukur. Hedon memang punya dampak positif, punya dampak negatif, tapi menurut saya teman-teman itu lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Kalau secara positif mungkin hanya ya ayo kita nikmati hidup ini, jangan terlalu banyak bersedih dan sebagainya. Tapi secara negatif itu banyak hal-hal yang harus kita pikirkan. Itu yang pertama, orang yang punya sifat hedon itu biasanya satu, mereka sebagian besar hedon tuh hanya ingin memuaskan kepentingan sesaat, nggak pernah memikirkan masa depanku nanti seperti apa ya, di belakang seperti apa kejadiannya kita nggak pernah tahu loh. Tapi mereka nggak pernah berpikir. Kenapa? Karena mereka pokoknya aku seneng-seneng, pokoknya aku memuaskan keinginan saya, itu satu. Yang kedua, biasanya mereka tidak mempunyai perencanaan ekonomi yang matang. Ke depan kita mau ngapain dia nggak punya, ya karena nggak punya itu akhirnya duitku adanya segini, yang penting aku seneng-seneng. Dan yang lebih fatal adalah ketika apa yang mereka inginkan itu lebih biayanya yang harus dikeluarkan itu lebih besar daripada penghasilan yang dimiliki. Yang ketiga, mereka yang seperti itu biasanya nggak pernah punya dana talangan atau investasi lah. Kalau yang di Pegadaian sering diomongkan, ayo investasi emas, tua tidak cemas gitu ya. Tapi kalau orang-orang yang hedonisme, nggak urus sudah, nggak mau berpikir untuk itu karena saya pingin tampil wah, saya pingin orang melihat saya, wih bisa ya seperti itu. Padahal di belakang menjerit-menjerit karena kantong nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu dampak negatifnya. Kemudian apalagi ya Mas Ade? Tadi saya ceritakan kalau saya pernah beralih tugas dari keuangan ke SDM, walaupun cuma 1 tahun 9 bulan. Pengalaman yang benar-benar membuat saya ternyata di SDM seperti ini ya, adalah ketika saya diajak untuk membicarakan fraud yang terjadi di cabang. Karena background saya selama ini adalah keuangan, saya berpikir teman-teman dengan grade-grade sekian, penghasilan sekian, sudahlah kalau kita ini mau bersyukur atas apa yang kita miliki tanpa harus berpikir
wah yang melebihi kemampuan kita, itu seharusnya cukup gitu loh. Tapi kenapa kok terjadi fraud dan sebagainya? Akhirnya pertanyaan yang muncul dari saya ketika membahas masalah-masalah fraud, duitnya buat apa? Itu mesti saya tanyakan. Dan yang benar-benar mengagetkan saya, ternyata hasil fraud lebih banyak digunakan untuk berfoya-foya. Itu makanya mungkin ya yang dari risiko mengambil judul hedonmu harimomu. Itu Mas Ade. Keren sekali Bu Yayu. Yang dapat saya simpulkan dari cerita Bu Yayu adalah hidup sesuai dengan kapasitasmu ya Bu ya. Jangan memaksakan diri. Itu Bu ya, itu yang paling penting. Jadi silakan teman-teman seluruh insan pegadaian yang menonton, hidup sesuai kapasitas Anda dan jangan pernah memaksakan diri. Ingat pentingnya tadi kata Bu Yayu, sarannya adalah pentingnya untuk punya perencanaan keuangan di masa depan. Itu yang paling penting. Sebuah saran yang dari Bu Yayu yang sangat bermakna besar tadi ya. Harus ada perencanaan keuangan dari sekarang tentunya. Oke, Bu Yayu mungkin sebagai terakhir boleh nih seluruh insan pegadaian mungkin menunggu tips dan saran dari Bu Yayu sendiri terhadap seluruh insan pegadaian bagaimana nih memanage keuangan untuk terhindar dari semua tidak kecurangan tersebut. Terima kasih. Tips agar terhindar dari hedonisme dan supaya perencanaan keuangan kita ini benar-benar baik ya. Paling enggak semua berawal dari diri kita masing-masing. Saya yakin semua agama mengajak kita untuk selalu bersyukur atas apa yang diberikan kepada kita. Saya hanya ingat satu kata yang sering kali didengung-dengungkan tapi mungkin dianggap remeh ya. Rezeki dari Allah itu pasti cukup untuk hidupmu, tapi tidak akan cukup untuk gaya hidupmu. Allah pasti tahu kebutuhan kita, kemampuan kita itu sebesar apa. Ya sebesar itulah Allah mengasih rezeki kepada diri kita. Itu yang pertama. Kalau memang keinginan untuk memenuhi, saya pingin ini ya, tapi kok duit cuma segini, ya ayo berusaha dong. Siapa tahu Allah membuka rezeki kita di pintu-pintu yang lain sehingga kebutuhan kita terpenuhi dan kita terhindar dari hedonisme. Kemudian yang kedua, ini juga saya yakin semuanya pasti memahami, yaitu lingkungan atau teman kita bergaul itu memang benar-benar membentuk karakter kita. Jadi pandai-pandailah untuk memilih teman. Kalau memang dirasa temennya, kok temenku sukanya cuma ngajak foya-foya saja ya, sementara duitku cuma ini. Jangan takut, jangan ragu untuk mengatakan tidak. Aku nggak mau ngikutin polamu, aku cuma punya duit segini. Ada apa-apa mesti nanti akan kembali ke diriku. Ingat itu teman-teman. Itu. Kemudian yang ketiga, karena kita tidak akan pernah tahu di belakang kita nanti itu akan terjadi apa. Ayolah yang kemarin-kemarin atau mungkin saat ini masih mempunyai mindset konsumtif, lebih suka belanja sesuatu yang bukan kepentingan kita hari ini. Sudah stop aja dulu, ayo kita beralih ke sifat produktif. Investasi yang kira-kira mungkin nanti suatu saat, ya semoga saja kita selalu dalam lindungan Allah, tapi kita nggak pernah tahu, misalnya saja di belakang ada kita tersandung masalah, tersandung bencana atau apa, itu ada yang kita semacam tabungan lah, yang kalau saya begini saya masih punya ini untuk menutup semuanya itu. Terus yang keberapa? Sampai lupa. Keempat. Yang keempat, sebentar. Ini teman-teman, kalau tadi dikatakan bahwa hedonisme itu adalah mengajak kita untuk selalu bersenang-senang, memuaskan apa keinginan kita. Yang penting sekarang adalah ayo jangan berfoya-foya untuk
self awareness gitu ya. Jadi pusing ya pusing, mau mengalahkan pusing ya ayo, tapi jangan berlebihan gitu loh. Ayo kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Kita mampunya cuma sebegini, ya sudah sebegini saja. Dan yang terakhir, karena ini tadi dikaitkan dengan fraud, saya hanya berpesan, ketika kita mau berbuat fraud, apalagi teman-teman pegadaian, kalau saya di Kanwil, yang saya pegang dari dulu itu cuma apa? Kertas. Tapi teman-teman yang di cabang benar-benar pegang duit, benar-benar pegang barang jaminannya nasabah yang sebagian besar adalah emas, berlian dan sebagainya. Kalau nggak kuat-kuat iman, itu memang godaan yang paling tinggi untuk berbuat fraud. Ketika akan berbuat fraud, ingatlah teman-teman yang masih jomblo, di belakang kita itu ada orang tua kita loh. Ada kakak kita, ada adik kita, ada ponakan kita, ada tante, ada om, ada nenek, dan seterusnya. Ketika kita mau berbuat fraud, ketangkep, beritanya tersebar kemana-mana, yang malu bukan hanya kita. Saya yakin di belakang kita itu juga ikut malu. Kalau yang di belakang kita punya mental yang kuat ya, yang salah kan bukan aku, itu ponakanku, masih mending. Tapi kalau yang di belakang kita ternyata mentalnya, mohon maaf, nggak kuat banget, terus tiba-tiba ngomong, kok kakakku seperti ini ya, kok bikin malu ya, akibatnya akan fatal banget gitu loh. Apalagi orang tua yang sudah punya keluarga, di belakang kita ada istri kita, ada anak kita, ada suami kita, ada mertua, ada orang tua dan sebagainya. Mereka tentu akan berdampak banget ketika ketika suatu saat kita ketahuan kita berbuat fraud. Ingat keluarga, satu. Yang kedua, innalillahi wa innalillahi rojiun. Kita semua miliknya Allah, akan kembali kepada Allah. Semua yang sudah kita perbuat akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Ingat mati, itu saja. Hidup di dunia, saya bukan ceramah ya, saya bukan ustazah, cuma ayo kita saling mengingatkan, hidup di dunia cuma sebentar, selanjutnya apa yang sudah kita perbuat itu yang akan kita pertanggungjawabkan. Itu aja mungkin Mas Ade, tips dari saya. Luar biasa sekali Bu Yayu, tadi sudah keren sekali ya. Keren sekali tips dan saran yang mungkin bisa bermanfaat untuk seluruh pemirsa insan yang menonton pada hari ini. Di antaranya tadi saya mengingat, pertama adalah start from yourself. Dari diri sendiri, bentengi diri Anda untuk menjauhkan diri dari fraud Bu Yayu ya. Iya. Yang kedua adalah ciptakan lingkungan yang membawa Anda ke perilaku yang positif. Iya. Jadi jauhi lingkungan yang bisa membuat Anda ke perilaku yang negatif. Dan yang ketiga adalah, yang paling penting adalah ubah perilaku konsumtif menjadi produktif. Itulah 3 hal yang paling penting tips dari Bu Yayu yang bisa kita sama-sama terapkan untuk dalam kehidupan sehari-hari kita tentunya. Baik, terima kasih Bu Budi Rahayu alias Ibu Yayu yang sudah bergabung bersama kita pada hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Bu Yayu. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih untuk Anda yang menonton. Saya Ade Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.